Cerdas dan licik ini dibedakan berdasarkan niat dan cara seseorang menggunakan kemampuan intelektualnya. Nah, itu yang membedakan cuma itu. Jadi niat dan cara seseorang. Kita kadang-kadang pernah ketemu orang yang cerdas tapi nipu melulu. Ada. Kayaknya hidupnya dari situ. Memotivasi orang dengan menguntungkan diri sendiri sehingga orang lain dirugikan. Nah, itu biasanya ya nanti kita bahas di licik. Itu ya biasanya berarti licik itu urusannya tuh. Bukannya positif, tapi negatif. Nah, sekarang kita masuk ke orang licik nih. Hmm. Nah, kalau kata-katanya udah nggak enak ya licik. Licik itu artinya kalau kita licik pasti kepikiran ular. Nah, ular itu kan kayak licik-licik itu ya, licin kali ya, kurang lebih kayak licik. Nah, orang licik itu kecerdasan juga yang digunakan untuk manipulasi. Dia cerdas sebetulnya orang licik. Nggak ada orang licik bodoh. Dia cerdas, tapi dia pakai untuk manipulasi, menipu, atau mengakali demi keuntungan pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada para mualaf dan juga kaum muslimin yang saat ini menonton acara secangkir kopi pagi. Hari ini adalah hari Ahad, tentu semuanya sudah istirahat, tidak bekerja, tapi mungkin juga masih ada yang bekerja karena lembur. Ya, sedangkan mungkin anak sekolah sudah tidak bekerja kecuali ada acara ekstrakurikuler seperti acara pramuka mungkin tetap masuk, tapi hanya sebentar. Hari ini kita tahu bahwa hari Ahad adalah hari yang bermanfaat dan berharga untuk keluarga. Artinya hari ini keluarga bisa berkumpul, makan bersama barangkali, atau pergi jalan bersama, atau hanya sekedar berkomunikasi, menceritakan pengalaman, mungkin bertanya, atau merencanakan sesuatu. Ini waktu yang sangat berharga. Jangan disia-siakan hanya untuk kembali lagi ke rutinitas harian, seperti di rumah harusnya justru banyak bersama keluarga, tapi malah main ponsel misalnya. Nah, ini jangan. Nah, semoga acara kita ini bisa mewarnai kebahagiaan di hari Ahad ini. Hari yang dimana kita bersama-sama menikmati. Kita tahu bahwa saat ini kondisi ekonomi sedang kurang baik, ya. Bukan hanya kita, seluruh dunia kondisi ekonomi sekarang kurang baik. Daya beli menurun, sehingga tentu ada PR-PR tambahan untuk pekerja-pekerja yang mungkin di pabrik produksi, yang produksinya juga turun, dan segala macam, sehingga berimplikasi terhadap kehidupan. Nah, ini masa-masa seperti ini memang dibutuhkan kekuatan mental untuk hadapi. Nah, dari mana kita bisa dapat kekuatan mental? Kekuatan mental bisa kita peroleh dari kekuatan agama kita. Nah, agama kita ini kan agama Islam ya. Jadi kita bisa mendapatkan dari situ bahwa apapun kondisinya itu semua adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita hanya berupaya, berikhtiar. Nah, bagaimana berikhtiar? Artinya mungkin pengeluarannya diperhatikan lagi. Apa-apa saja pengeluaran yang tidak perlu, nah itu bisa dikurangin. Atau yang tidak terlalu penting, bisa ditunda. Intinya adalah kita bertahan. Sebetulnya hidup tidak melulu karena masalah uang. Namun kita tahu situasi sekarang ini uang sangat berperan.
karena uang itu bisa membeli segala satu kebutuhan kita. Nah, kalau kita bicara kebutuhan, berarti kita bukan bicara keinginan. Ya, keinginan itu kan terkait dengan nafsu ya. Nah, kalau kebutuhan memang ada sesuatu yang kita harus penuhi, gitu. Nah, kebutuhan pokok yang kita tahu adalah ya sembako, kemudian mungkin pakaian, ya itu pun bisa kita atur sedemikian supaya tidak sampai berhutang. Nah, saat ini banyak orang yang ambil jalan pintas, jikalau kekurangan uang lalu meminjam. Nah, kalau meminjam ke pihak yang baik tidak apa-apa, tapi kalau meminjam misalnya sampai terjebak dengan pinjaman online, misalnya pinjol yang bunganya itu sangat tinggi, ini juga bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah baru. Gitu. Jadi saat ini memang sangat dibutuhkan suatu kekompakan dalam keluarga. Karena sang ayah yang bekerja di luar, mungkin gajinya tidak naik atau bagaimana, sehingga semua pengeluaran sang ibu harus bisa atur, atau bersama. Ada anak juga harus paham. Karena kebahagiaan keluarga itu tidak harus jalan-jalan ke luar negeri, ya. Ya berkumpul, makan bersama, kemudian saling saling membicarakan hal-hal masing-masing. Ya itu juga satu hal yang cukup berharga sebetulnya, yang bisa memperkuat tali persatuan di dalam keluarga. Yang penting keluarga itu kompak. Nah, kalau keluarga kompak, insya Allah hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Ya, kita juga selalu berdoa pada Allah supaya Allah memberikan kekuatan, memberikan kemudahan kepada kita, ya selalu memberikan hidayahnya kepada kita. Ya, ini yang saya rasa yang mungkin pagi ini yang kita bicarakan sedikit sebelum kita masuk ke topik acara kita yang utama. Nah, saya ingin juga menyampaikan bahwa acara ini insya Allah akan tetap ditayangkan setiap pagi jam 7 dengan topik yang berbeda-beda. Nah, adapun topik yang saya sampaikan ini juga bukan merupakan topik yang istimewa, tapi topik ini hanya sebagai topik sharing saja. Jadi sharing kita bersama, sehingga topik ini bukan topik yang kami buat, tapi ini kami ambil, kami cuplik dari beberapa sumber yang intinya mudah didapatkan. Yang penting adalah bahwa dengan acara ini kita sama-sama diingatkan mempunyai hubungan persaudaraan sehingga kita bisa saling sharing. Malah kami buka kesempatan bagi pemeriksa yang mau curhat, testimoni mengenai kemualafannya, atau sekedar tanya jawab, bisa kirim by email ke alamat email kami yang sudah sering kami sebutkan, yaitu santosohalim1963@gmail.com. Ya, kami tunggu interaktifnya. Nah, ini yang kurang beli mau kami sampaikan, dan kita sekarang masuk ke topik kita. Pagi ini kita akan coba membicarakan soal cerdas dan licik. Nah, mungkin cerdas semua orang tahu. Cerdas itu pintar. Ya. Cerdas itu katanya otaknya encer. Ya, bukan berarti otaknya jadi lumer ya, tidak. Maksudnya otak encer itu cuma istilah. Nah, cerdas dan licik ini dibedakan berdasarkan niat dan cara seseorang menggunakan kemampuan intelektualnya. Nah, itu yang membedakan cuma itu. Jadi niat dan cara seseorang. Nah, berikut perbedaan utama antara keduanya. Jadi cerdas itu apa sebetulnya? Nah, kita bikin uraian. Nah, cerdas itu adalah kemampuan berpikir secara logis, kreatif, dan bijaksana untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Ya, jadi cerdas itu punya kemampuan berpikir secara logis. Logis itu maksudnya masuk akal, bisa diterima. Ya, bukan hal yang aneh-aneh gitu. Kreatif, dia sangat punya kreasi ya. Dan yang paling penting itu adalah bijaksana. Bijaksana artinya itu dilakukan dengan cara yang baik dan terkendali.
untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai satu tujuan. Nah, cerdas itu luar biasa sebetulnya kalau melihat daripada uraiannya. Nah, motivasinya apa? Motivasinya biasanya untuk hal-hal positif, membantu diri sendiri atau orang lain tanpa merugikan. Nah, kita kadang-kadang pernah ketemu orang yang cerdas tapi nipu melulu, ada. Kayaknya hidupnya dari situ, memotivasi orang dengan menguntungkan diri sendiri, sehingga orang lain dirugikan. Nah, itu biasanya ya nanti kita bahas di licik. Itu ya biasanya berarti licik itu urusannya tuh, bukannya positif, tapi negatif gitu. Nah, caranya orang cerdas, dia itu menemukan solusi inovatif untuk mengatasi kendala tanpa merugikan siapapun. Ya, jadi orang cerdas itu karena kecerdasannya, dia bisa menemukan satu solusi yang inovatif, yang luar biasa untuk mengatasi suatu kendala tanpa merugikan siapapun. Misalnya nih, dalam urusan bantuan kepada korban bencana misalnya. Nah, dia bisa memikirkan bagaimana caranya supaya bantuan bisa cepat sampai ke lokasi bencana dan diterima oleh korban dengan cara yang cepat, hemat biaya, kemudian dengan aman misalnya. Nah, dia ciptakan satu sistem misalnya. Cara pengirimannya seperti begini, lalu penyerahannya begini, ya kan? Tapi tidak birokratif, tidak banyak aturan, tapi jelas bagaimana penyerahannya terkonsep dengan baik gitu loh. Itu misalnya ini kan sekarang banyak bencana, kita tahu sekarang ada bencana di Sukabumi. Kemarin saya dapat informasi juga ada bencana di Cirebon, yaitu air meluap. Jadi memang sekarang ini lagi banyak bencana. Jadi dalam hal mengatasi atau membantu korban bencana pun sebetulnya kita butuh orang-orang cerdas. Ya gitu, bukan orang-orang cuma siap tempur, tapi orang cerdas maksudnya orang yang bisa membuat satu cara yang baik ya. Gitu. Bisa memberikan satu bantuan dengan cara yang cepat gitu. Tapi tidak sampai sia-sia, artinya bantuannya nggak sampai. Misalnya nih, bantuan beras. Nah, karena beras penyimpanannya kurang baik, akhirnya berasnya berkutu. Padahal beras itu waktu dikirim dalam kondisi baik. Nah, bagaimana cara mengatasi itu supaya berasnya tidak sampai rusak, berkutu? Ya artinya harus cepat. Nah, bagaimana cara cepatnya? Nah, ini kan perlu dikonsep dengan baik. Nah, ini orang-orang cerdas ini harusnya bisa. Karena dia punya cara, dia punya solusi, dia punya inovasi untuk mengatasi itu gitu loh. Nah, ini kurang lebih sih untuk orang cerdas. Makanya kita udah bahas nih, jadi cerdas itu positif. Nah, sekarang kita masuk ke orang licik nih. Nah, kalau kata-katanya udah nggak enak ya, licik. Licik itu artinya kalau kita licik pasti kepikiran ular. Nah, ular itu kan kayak licik-licik itu ya, licin kali ya. Kurang lebih kayak licik. Nah, orang licik itu kecerdasan juga yang digunakan untuk manipulasi. Dia cerdas sebetulnya orang licik. Nggak ada orang licik bodoh. Dia cerdas, tapi dia pakai untuk manipulasi, menipu, atau mengakali demi keuntungan pribadi. Misalnya, ada sesuatu pekerjaan, ya kan? Pekerjaan itu dia selalu mikir caranya bagaimana supaya dia mendapatkan keuntungan pribadi. Dia bikin tuh cerita, dia bikin tuh konsep, tapi itu untuk keuntungan diri sendiri, merugikan orang lain. Nah, itu licik. Nah, motivasinya cenderung untuk kepentingan diri sendiri. Gak ada orang licik nguntungin orang lain itu gak ada. Pasti nguntungin diri sendiri. Nah, seringkali dengan mengorbankan orang lain, nah itu udah pasti itu. Jadi memang sentralnya ya untuk keuntungan diri sendiri. Dia nggak peduli orang lain mau rugi kayak mau apa kayak, bodoh amat. Yang penting gua untung. Nah, ini sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kita selalu harus tidak boleh merugikan orang lain. Menyakiti orang lain aja tidak boleh. Jangankan cuma merugikan secara finansial misalnya. Merugikan secara nama baik. Nah, itu semua merugikan. Nah, kita lihat. Orang yang bekerja di kantor, yang datang tidak tepat waktu, selalu terlambat datangnya. Itu sudah merugikan. Itu udah korupsi waktu. Nah, itu udah merugikan perusahaan sebetulnya. Nah, ini jangan
jangan dibiasakan, karena kebiasaan ini akan membuat kita semakin hari semakin terpuruk nanti. Kita jadi lama-lama kita jadi malas, jadi mengentengkan, meremehkan gitu loh. Ini kalau bicara soal bekerja. Kalau kita bicara soal sekolah, sekolah juga demikian. Jangan malas belajar, karena belajar itu kesempatan yang tidak datang 2 kali. Artinya apa? Artinya ketika SD, ya belajarnya SD. Nah, udah SMA nggak mungkin belajar SD kan. Nah, itu saat itu harus dimanfaatkan baik-baik. Nah, motivasinya orang licik cenderung untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kalau tadi kita bicara cerdas itu kan menguntungkan orang lain. Nah, kalau ini untuk kepentingan diri sendiri. Seringkali dengan mengorbankan orang lain, udah pasti itu. Nah, caranya gimana? Menggunakan trik. Trik itu maksudnya menggunakan ini dan itu, jadi dia bikin-bikin cerita ke sana kemari, tapi intinya adalah untuk keuntungan diri dia. Tipu muslihat, manipulasi yang tidak jujur. Nah ini, jadi licik ini konotasinya adalah negatif. Ya, kita nggak boleh terjebak dengan urusan begini, walaupun kita cerdas. Ya, oke. Nah, seseorang yang cerdas dapat menjadi licik jika dia menggunakan kecerdasannya untuk tujuan yang tidak etis. Nah, jadi hati-hati, orang cerdas gampang terperosok ke menjadi orang licik. Gitu, ya. Nah, ini. Jadi kita harus punya pilihan penggunaan kecerdasan ini yang menentukan sifat seseorang. Jadi jangan kita memilih cara-cara licik untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, di Islam kita sudah banyak tahu, kita mungkin banyak dengar dari para ulama, ya, para guru, bahwa kita ini harus selalu prihatin kepada orang, harus selalu kita memperhatikan orang. Artinya kita harus selalu bisa membantu orang, ya terutama orang sekitar kita, apakah keluarga kita, apakah lingkungan kita, itu harus kita perhatikan gitu loh. Semampu kita, tidak dipaksakan juga. Dalam Islam tidak ada paksaan. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya topik kita mengenai kecerdasan dan licik ini semoga bisa menjadi inspiratif, ya mungkin ada yang bisa jadikan motivasi untuk kita ingat kembali bahwa orang cerdas jangan sampai licik gitu. Orang licik pasti dari kecerdasan. Nah, itu sudah sepasang itu nggak bisa lari, itu udah sepasang itu. Kami rasa cukup untuk hari Ahad ini, karena hari Ahad ini kan sebetulnya hari untuk keluarga. Terima kasih juga udah meluangkan waktu, walaupun cuma beberapa puluh menit untuk menonton acara ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para subscriber yang sudah memasuki hampir 1.000, sekarang 1.000 lebih sedikit. Moga-moga harapan para subscriber yang tetap acara ini tetap berlangsung, mari kita saling mendoakan, semoga kita dikuatkan dalam iman dan Islam. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kita akan melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan 5 rukun Islam. Kita butuh kekuatan, butuh kemudahan dari Allah untuk kita bisa sama-sama menyambut bulan suci Ramadan ini dengan gembira, karena adanya pengampunan, ya, dan adanya rahmat yang akan turun. Ini bagi orang Islam supaya saat-saat yang berbahagia sebentar lagi, ya. Moga-moga ini menjadi inspiratif. Kami tidak berpanjang lebar lagi. Jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, tidak sesusun dengan rapi, loncat sana loncat sini barangkali, ya kan. Kami mohon dimaafkan karena manusia tidak sempurna. Kita menjadikan ini sebagai kita bertemu walaupun tidak langsung tatap muka, tapi bertemu dalam diskusi yang bermanfaat, dengan sharing hal-hal yang bermanfaat. Semoga ini menjadi amal dan juga menjadi pahala bagi semuanya. Kami tetap tunggu interaktif dari para pemeriksa. Semoga para pemeriksa tergerak untuk mau berinteraksi langsung dengan kami. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi pagi.